Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan honorer bodong. Di sini disampaikan bahwa bila honorer bodong, honorer fiktif atau honorer titipan lulus P3K 2023 dicoret bukan basa-basi, tidak ada ampun. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini adalah satu ketegasan pemerintah yang didukung oleh DPR RI bahwa apabila kedapatan ada honorer bodong atau honorer titipan atau honorer fiktif itu, maka tidak ada ampun, dicoret hak kelulusannya itu dibatalkan. Bukan hanya dibatalkan saja, tapi di kemungkinan masuk di ranah hukum. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer di tahun 2024 tahun depan. Salah satu substansi penting Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ialah pengangkatan honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta tenaga honorer yang segera akan masuk gerbong P3K penuh waktu. Tapi yang jelasnya, para honorer akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang bakal digiring menjadi P3K per type selain daripada P3K full type. Diketahui jumlah tenaga honorer non-ASN atau non-honorer di seluruh Indonesia saat ini yang tercatat di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencapai 2,3 juta orang. Itu adalah hasil penataan honorer pada tahun 2022 tahun yang lalu. Jadi saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada 13 September 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan sebelumnya audit data honorer yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan audit secara acak. Meski sudah dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, ini kata Anas selaku Menpan RB, ternyata masih juga ditemukan data honorer yang tidak valid. Maka hal ini yang disebut dengan honorer titipan atau honorer fiktif. Dengan alasan seperti itu, Menteri Anas mengatakan dirinya sudah meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh sehingga terhindar dari para honorer yang tidak sebagaimana wajarnya. Beliau juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Itu artinya datanya adalah data bohong atau data palsu yang tidak sebagaimana harapan. Nah, tentunya ini bisa merugikan para honorer yang sesungguhnya yang disebut dengan honor pahlawan yang sudah benar-benar mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Karena dengan adanya honorer bodong,
pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama disalib, kata Anas selaku Menpan RB. Lebih lanjut dia mengatakan, jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi. Data yang nggak benar otomatis gugur, tegas Azwar Anas selaku Menteri PAN RB. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardhani Alisera, segera juga kencang bicara soal data honorer. Mardhani Alisera dari Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan audit data honorer penting agar para honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi bisa segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas malah tergeser oleh oknum-oknum atau honorer bodong yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi. Ini kata Mardhani beberapa waktu yang lalu. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 mengamanatkan penataan honorer dilakukan secara bertahap dan harus kelar paling lambat Desember 2024. Kemudian mengenai nasib 7 honorer bodong. Pernyataan Menteri Anas bakal mencoret honorer bodong meski berhasil lulus seleksi. Ini bukan basa-basi. Kasus terbaru terungkap terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Empat Lawang sudah memastikan ada 7 pegawai honorer peserta seleksi P3K 2023 yang dipastikan gagal jadi ASN P3K. Meski saat pengumuman kelulusan, nantinya 7 honorer ini dinyatakan lulus, tetap saja bakal dicoret. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM 4 Lawang, Julian Septa mengatakan bahwa 7 pegawai honorer di daerah itu terbukti memalsukan data tes P3K. Ketujuh pegawai honorer yang melakukan pemalsuan data ini dipastikan tidak lulus. Meskipun pengumuman tes nanti salah satu mereka akan lulus atau lulus semua, maka kami akan melakukan pembatalan kelulusan untuk keadilan bagi para pegawai honorer lain, tegas Julian Septa pada hari Selasa 12 Desember 2023. Julian mengatakan ketujuh pegawai honorer di Puskesmas Nanjungan, Kabupaten Empat Lawang, terbukti melakukan pemalsuan data untuk tes P3K. Nah, sebagaimana komitmen pemerintah Bapak Ibu, jika kedapatan hal tersebut, maka benar akan dicoret dan hak kelulusannya benar-benar diranah hukumkan atau digagalkan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.